Mantap anjing. Hai YouTube, di video kali ini saya akan bahas soal bagaimana cara setting volumetric mesin espresso. Nah, di video kali ini mesin yang saya pakai adalah mesin VBM Lolo. Kebetulan ada yang lagi training, sekaligus saya buatin videonya. Jadi cara setting volumetric ini bisa diterapkan ke mesin apapun mereknya, karena prinsipnya sama. Setting volumetric itu yang kita pasti butuhkan adalah timbangan. Nah, timbangan harus pilih timbangan yang tidak ada delay-nya. Maksudnya tidak ada delay itu misalnya begini. Air masuk, airnya udah 2 mili, dia tunjukin 2 mili. Nah, ada timbangan yang agak delay itu telat ya. Sebenarnya udah 2 mili, dia masih 0. Jadi, kalau timbangan yang delay, kita nggak akan bisa setting volumetric kita presisi. Nah, terus faktanya, mesin volumetric itu tidak akan bisa presisi 100% ya, apapun mereknya. Dia tetap akan ada variasi. Namun variasinya itu sedikit, jadi masih bisa ditoleransi. Nah, mesin yang presisi 100% itu bukan volumetric, itu gravimetric. Jadi gravimetric itu mesin yang ada timbangannya. Jadi kalau mesin gravimetric mahal ya, itu 200-an juta. Jadi volumetric wajar kalau dia ada variasi. Contoh kalau kita minta 60 mili dan dia menghasilkan 58 mili kurang dikit atau lebih dikit, itu wajar. Jadi timbangan. Nah, jadi triknya adalah begini. Kita coba setting yang double shot 60 mili. Kita pakai 20 gram ya. Oh, ini berlebih segram. Selesai saya giling, ini 20 gram. Kita tamping seperti biasa lah. Tamping. Nah, triknya begini. Ini kan kita mau setting dia 60 mili. 60 dia kita pakai 20 gram, hasilnya 60 mili, berarti masing-masingnya adalah 30 dan 30. Nah, supaya kita mendapatkan hasil 60 milinya pas, itu gini. Kita nanti waktu dia ngalir, sorot mas, ini waktu dia ngalir, ketika dia menunjukkan angka 55 mili, kita matikan. Kita matikan karena dia akan bersisa. Bersisa, nanti hasil akhirnya pasti sekitar 60 mili. Gini ya contohnya. Pasang. Ini udah 0 semuanya, timbangan udah 0, timer udah 0. Jadi kita tekan lama yang kita kalau mau setting itu tekan lama, program manualnya udah berkedip, tekan yang kita mau setting. Nah, target kita kan adalah 60 mili. Jadi ketika timbangannya menunjukkan 55 mili, kita udah harus stop. Jadi kita sedia tangan satu di sini, sedia tangan. Nah, ini udah 40 mas, 40. Kita stop di 55 mili. Stop, kita enter. Udah enter, udah masuk. Nah, ini hasil akhirnya nih. Hasilnya 59,5. Anggaplah 60 ya, hanya kurang 0,5. Jadi kenapa kita stop di 55? Karena begini. Kita mau 60, kita stop di 55 karena pasti dia ada sisa aliran. Jadi akhirnya kita dapatkan 60 mili. Nah, setelah kita setelah setting kita harus double check apakah kiri kanannya udah sama. Caranya gini, kita tekan bersamaan.
Nah, itu mati bersamaan. Berarti volume yang dihasilkan itu udah sama. Kalau di mesin VBM Lolo ini masternya nih. Jadi apapun yang kita setting di sini, ini pasti mengikuti. Udah giling ini 2. Jadi kita coba. Kita coba pasang sekaligus. Sekaligus 2. Kita tekan bersamaan ya. Nah, dia keluarnya bersamaan. Kita lihat apakah dia mati bersamaan. Nah, kalau dia mati bersamaan, itu indikasi dari tenaga tamping saya sama, dosing yang saya gunakan itu juga sama. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa ngecek apakah kita konsisten atau enggak. Nah, ini mati duluan. Yang ini matinya belakangan. Berarti tamping saya mungkin nggak terlalu sama, nggak terlalu konsisten. Harus latihan lagi nih. Nah, ini kita cek hasilnya. Yang sebelah kanan itu 61 mili. 61 mili. Oke. Kita noli dulu, kita cek yang sebelah kiri apakah sama. Ya, 62 mili. Nah, itulah volumetrik. Jadi fakta kalau volumetrik itu tidak akan presisi 100%. Kenapa nggak akan presisi 100%? Karena bubuk kopi yang dimasukin itu nggak 100% juga sama. Contoh, kalau ibaratnya gini ya, ini ada sponge. Ibaratnya bubuk kopi yang dimasukin 19 gram dengan bubuk kopi yang dimasukin 20 gram. Otomatis yang 19 gram airnya akan lolos lebih banyak. Ibarat sponsnya itu lebih tipis. Dan sebaliknya, yang kalau 20 gram sponsnya lebih tebal, airnya nyangkut lebih banyak. Itu sih sistemnya. Tadi kenapa yang ini, yang sebelah kiri menghasilkan 1 mili lebih banyak, sebenarnya itu toleransi ya. Cuman saya jelasin kenapa bisa lebih banyak 1 mili. Itu karena mungkin sponsnya lebih tipis. Sekian tentang bagaimana setting volumetrik. Ingat, cara ini bisa diterapkan di mesin apapun, karena mesin volumetrik biasanya sistem kerjanya, prinsipnya sama. Jadi untuk setting volumetrik biar presisi kita butuh timbangan dan timer. Ingat, timbangannya beli, jangan timbangan yang delay. Dia harus timbangan yang benar-benar presisi supaya kita bisa setting volumetriknya juga presisi, kita konsisten. Nah, kita coba dulu ya kopinya ini 4 shot espresso. Mantap anjing espressonya. Nah, sekian videonya, semoga bermanfaat. Cuan selalu. Ini selesai training, kita mau back flash mesinnya, jadi saya sekaligus video aja. Nah, sebenarnya untuk mesin VBM Lolo ini ada automatic back flashnya. Automatic back flash itu back flash automatic. Jadi banyak di internet cara back flash tuh begini, kasih bubuk langsung dikunci. Nah, sebenarnya bagi saya itu kurang lengkap ya, karena kalau langsung kunci nanti bubuknya nggak larut. Jadi sebenarnya kita harus larutin. Oke, dilarutin. Nah, ini saya tunjukin gimana cara automatic back flashnya VBM Lolo. Ini udah larut, kita pasang. Jadi VBM Lolo tuh ada automatic back flash, tinggal dikombinasi 2 tombol ini. Nah, back flash sendiri kita lihat. Nah, itu
Jadi dia akan backflash sampai 5 kali. Nah, karena itu udah dicairkan, keren kan? Busa-busanya sah. Nah, itu busanya juga menguning karena minyak kopi. Ini keempat, sekali lagi dia mati. Ini kelima. Nah, kalau udah 5 kali dia kembali lagi nih, tombolnya biru lagi. Terus kita tinggal buka, kita tinggal bersihkan supaya nggak bawa obat. Nah, kita tinggal bilas. Bilas itu artinya tanpa deterjen, pasang, tekan lagi. VBM melulu. Nah, ini pembilasan, kita lihat masih ada sisa busanya. Jadi tujuan dari bilas ini adalah supaya mesinnya nggak aroma obat ya. Sama, dia 5 kali akan mati sendiri juga. Ini ketiga ya. Yang ini keempat. Oh, pas, udah 5 kali. Sip. Jadi, kalau kita mau backflash sekaligus 2 grup juga boleh. Tapi, kita harus punya 2 blind filter. Jadi kalau sekarang kita backflashnya satu-satu. Sip, sekian videonya. Semoga membantu bagi yang punya mesin yang serupa. Thank you.